Yang keenam, ketahui passing grade tiap jurusan. KS Rangers sudah tahu kan tentang passing grade? Yap, passing grade adalah batas nilai tertinggi minimum terhadap jumlah bangku yang tersedia pada suatu jurusan. Nah, passing grade ini akan membantu KS Rangers semua untuk mengenali jurusan yang dipilih sesuai dengan kemampuan kamu atau belum. Hai KS Rangers, saya Lah di sini dan selamat datang di channel YouTube Kampung Saal, channel YouTube-nya anak pelajar. Oke KS Rangers, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya KS Rangers semua nggak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Saal. Ngomong-ngomong tentang salah jurusan nih, nggak bakal ada habisnya KS Rangers. Kenapa? Walaupun udah banyak yang ngebahas dan udah berulang kali juga dibahas, tapi faktanya masih ada aja nih teman-teman yang merasa salah jurusan. Gak sedikit nih dari teman-teman yang ngaku kalau keberatan di jurusannya nih, padahal sudah keterima di kampus yang favorit. Memang ya, gak menjamin kalau kamu keterima di kampus favorit atau jurusan favorit ini bakal sesuai dengan ekspektasimu. Nah, oke, gak usah bertele-tele lagi. Di sini aku bakal ngasih tahu caranya supaya KS Ranger semua bisa pilih jurusan kuliah yang sesuai dan tidak salah pilih jurusan. Berikut beberapa cara memilih jurusan kuliah yang tepat dan sesuai dengan potensimu. Yang pertama, sesuaikan dengan minat dan potensi kamu. Faktor yang utama dalam menentukan jurusan yang pas adalah kamu harus menyesuaikan jurusan yang ingin kamu masuki dengan minat dan potensi kamu. Bila kamu bisa menyesuaikan dengan minat dan potensi kamu, tentunya kamu akan menyukai banyak mata kuliah yang nantinya akan diajarkan di perguruan tinggi tersebut. Selain sanggup untuk dapat menumbuhkan minat dan potensi kamu, kejenuhan saat berlangsungnya kuliah pun bisa diminimalisir. Ingat kembali, saat kamu masih SMA, SMK maupun MA, nilai mata pelajaran apa sih yang memperoleh nilai paling tinggi? Mata pelajaran yang mendapatkan nilai tinggi tersebut bisa menjadi patokan untuk menentukan atau mengembangkan minat dan potensi kamu. Yang kedua, mengambil jurusan sesuai dengan keinginan maupun profesi di masa yang mendatang. Coba kamu bayangkan, keinginan maupun profesi yang mau kamu dapatkan di masa depan. Biasanya, kamu mengambil jurusan sesuai dengan keinginan maupun profesi yang ingin kamu dapatkan di masa depan. Kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kegiatan perkuliahan demi menggapai keinginan dan profesi yang kamu impi-impikan di masa depan. Jangan sampai nih kamu salah mengambil jurusan. Yang terpenting kamu harus mengedepankan minat, keinginan, dan bakat yang kamu miliki. Jika kamu masih belum mantap untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan bakat atau minat kamu, mungkin kamu bisa mencoba mempertimbangkan dengan hobi kamu untuk menentukan jurusan yang akan kamu pilih nanti. Jika kamu menyukai dunia penulisan, kamu dapat memilih jurusan jurnalistik. Dan jika kamu semasa SMA masuk dalam jurusan IPA, dan kamu menyukai dunia IT, gemar membaca buku mengenai pemrograman maupun buku-buku yang lain serupa yang menyangkut dengan dunia IT, maka tidak ada salahnya jika kamu memilih jurusan informatika. Yang ketiga, cari informasi yang akurat mengenai jurusan yang akan kamu ambil. Sebelum masuk di dunia perkuliahan, sebaiknya kamu mencari informasi mengenai jurusan yang akan kamu ambil, kualitas dari jurusan yang akan kamu pilih, akreditasi dari jurusan kamu, besar biaya perkuliahannya, prospek lulusan kerja, dan informasi yang lainnya. Kenapa hal ini perlu kamu lakukan? Ya, karena hal ini untuk mempertimbangkan saat kamu memilih jurusan. Selain itu, mencari informasi mengenai kesempatan peluang kerja atau potensi karir di masa depan dari jurusan yang akan kamu ambil juga sangat dibutuhkan. Prediksi juga apakah setelah lulus kuliah nanti kamu akan segera mendapatkan pekerjaan. Jika tidak ada potensi adanya karir atau pekerjaan di masa depan atau masih meragukan, lebih baik untuk mencoba lagi mencari jurusan yang lain. Yang keempat, memilih jurusan jangan cuma ikut-ikutan aja. Memilih jurusan jangan hanya ikut-ikutan teman ataupun diperintah oleh orang tua. Kenapa?
karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif jika memang kamu merasakan ketidaknyamanan pada jurusan tersebut. Bisa jadi dampaknya justru kamu tidak mengerti isi materi yang akan diajarkan selama perkuliahan. Kamu bisa saja merasakan kejenuhan untuk kuliah dan akhirnya memutuskan untuk gak masuk kuliah lagi. Dan akhirnya nih, bukan hanya dirimu saja yang merasa rugi, tapi juga orang tuamu. Mereka juga akan merasakan kekecewaan karena kamu telah dianggap gagal. Kalau memang keinginan kamu gak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuamu. Akibat buruk dari memaksakan kehendak untuk kuliah di jurusan yang tidak kamu minati. Yang kelima adalah cari alternatif jurusan. Di saat mencari jurusan, jangan sampai kamu hanya menggantungkan pada satu jurusan saja. Ya, jika kamu diterima pada jurusan itu. Tapi kalau enggak, gimana dong? Kamu bisa jadi malah tidak lolos ke perguruan tinggi dan nggak bisa kuliah di tahun ini. Jadi sangat dianjurkan untuk memilih jurusan lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Yang keenam, ketahui passing grade tiap jurusan. KS Rangers sudah tahu kan tentang passing grade? Yap, passing grade adalah batas nilai tertinggi minimum terhadap jumlah bangku yang tersedia pada suatu jurusan. Nah, passing grade ini akan membantu KS Ranger semua untuk mengenali jurusan yang dipilih sesuai dengan kemampuan kamu atau belum. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung passing grade dari latihan soal yang telah kita kerjakan? Nah, ini dia buku dari Kampung Soal. Nah, di dalam buku ini nih KS Ranger sudah ada daftar passing grade dari kampus yang kamu tuju. Misal ada UI, UGM maupun Undip. Nah, yang kali ini aku baru pegang buku Universitas Indonesia. Nah, karena sekarang aku baru pegang buku Universitas Indonesia nih teman-teman, aku bakal ngasih tahu beberapa jurusan dengan passing grade yang ada di Universitas Indonesia. Jadi misal nih KS Rangers, yang pertama ada pendidikan dokter dengan passing grade 66,45. Dan yang kedua ada pendidikan dokter gigi dengan passing grade 54,60. Dan yang ketiga nih teman-teman, ada matematika dengan passing grade 44,55. Nah, di buku ini juga nih ada cara untuk menghitung passing grade dari latihan soal kamu. Nah, setelah kamu menghitung passing grade latihan soal yang telah kamu kerjakan, bisa langsung dicocokkan dengan passing grade jurusan-jurusan yang ada di universitas tersebut. Jadi di sini, biar kamu pilihannya nggak seperti milih kucing dalam karung, guys. Artinya, kalau kamu sudah mengetahui berapa passing grade kamu bisa memilih jurusan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kamu. Nah, bagus banget kan? Kapan lagi kita bisa tahu passing grade dari kampus-kampus inceran kita? Jadi gimana? Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku sampaikan. Semoga tips dari Kampung Soal ini bisa membantu KS Ranger semua dalam menentukan jurusan kuliah yang tepat sesuai minat dan potensi kalian. Pastikan juga untuk memilih jurusan yang benar-benar tepat dengan cara-cara yang sudah aku sebutkan tadi ya. Bila kamu milih jurusannya sudah benar, kuliah kamu nantinya akan terasa lebih menyenangkan dan dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri kamu sendiri yang kemudian juga akan mengembangkan potensi yang telah kamu miliki. Oh ya guys, siapa nih di sini yang masih belum mantap sama jurusannya? Boleh cantumkan alasannya di kolom komentar ya. Atau siapa nih yang masih bingung sama jurusan yang tepat buat kamu? Yuk langsung komen di bawah ya. Oh ya guys, siapa nih di sini yang masih belum mantap sama jurusannya? Boleh cantumkan alasannya di kolom komentar ya. Atau siapa nih di sini yang masih bingung untuk milih jurusan yang tepat buat kamu? Yuk langsung aja komen di bawah ya. Terima kasih KS Ranger semua udah menonton konten ini sampai akhir. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk KS Ranger semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta share video kita ke sosial media kalian supaya kita di sini lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat bagi KS Rangers semua. Nah, terus abis ini KS Rangers pengen dibikinin tentang konten apa lagi nih? Komen di bawah ya, kami tunggu. Dan sekali lagi nih, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. See ya!